Sama-sama saya bacakan. Amin. Kita dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya senang kita bisa ketemu lagi di sore yang diberkati Tuhan ini. Nah, langsung saja tidak membuang waktu kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema dipanggil untuk dapat berkat dan jadi berkat. Saudara, tema kita adalah dipanggil untuk dapat berkat dan jadi berkat. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Dipanggil untuk mendapat berkat dan jadi berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, semua orang tahu tentang cerita ini. Tapi mari kita baca Kejadian 12 mulai ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari mana? Dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau, perhatikan ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dapat berkat untuk jadi berkat. Saudara, tema kita adalah dapat berkat. Dapat berkat di dalam ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau jadi berkat. Berkat itu harus dipakai untuk jadi berkat. Saudara, lalu ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, saudara, semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Saudara lihat sekali lagi, berkat itu bukan untuk dirimu sendiri. Berkat apapun itu bukan dirimu sendiri, tapi berkat itu harus kembali untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Saudara, ayat yang kelima, Abraham, ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Saudara perhatikan ini, ketika ia berangkat dari mana? Dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangkit di mana? Di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7-8 berkata, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Saya berharap saudara tetap perhatikan firman Allah di layar ini yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, saudara, demikian jauh firman Tuhan yang baru saja kita baca. Nah, ketika tadi saya bilang tema kita adalah mendapatkan berkat untuk jadi berkat. Mendapatkan berkat untuk jadi berkat. Berkat yang kita dapat itu bukan harus uang. Saya selalu bilang, berkat itu banyak. Napas adalah berkat, kecantikan adalah berkat, kegantengan adalah berkat. Saudara, apalagi mobil adalah berkat, harta kedudukan berkat, pangkat kedudukan berkat. Apapun yang kita dapat itu berkat. Tapi ketika Anda tidak bisa menggunakannya menjadi berkat, maka berkat itu akan berubah menjadi saya sebut sebagai berkat itu bisa menjadi kutuk. Saudara dengar baik-baik. Kegantengan itu baik, kecantikan itu baik, tapi kegantengan yang tidak jadi berkat, kegantengan itu akan menghancurkan orang lain. Mengerti maksud saya? Berapa banyak orang pandang rusak dari saudara yang ganteng-ganteng. Itu berarti bahwa berkat kalau tidak digunakan jadi berkat lagi, maka berkat itu menjadi kutuk. Saudara, gaji, uang yang kita dapat itu bisa jadi berkat. Setiap uang yang saya dapat,
saya mudahkan bukan hanya untuk makan minum, semua saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh yang paling gampang, saudara, kadang-kadang kita beli HP untuk apa? Beli HP, apalagi HP yang bagus. Jujur, kita jujur, rata-rata satu, kalau kita mau selfie, betul? Karena kita mau kalau di piknik, foto yang kita ambilkan bagus, tidak salah. Tetapi maksudnya adalah berkat kalau sampai pada titik itu Anda salah. Berkat itu harus dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada apa? Makanya saya beli HP, buah HP ini cukup kameranya bagi saya bagus. Kenapa? Karena saya pikir bukan hanya untuk foto diri saya sendiri, tapi saya pakai rekam dua alat ini setiap minggu. Karena itu saya mau menghasilkan gambar yang baik, orang dengan firman, orang diberkati. Sekali lagi, apapun yang Anda dapat dalam hidup ini harus digunakan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, uang yang Anda dapat bukan hanya untuk membeli barang untuk kesenangan saudara, tapi apapun yang Anda dapat, sekali lagi pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kalau tidak, itu akan jadi kutuk. Itu akan jadi kehancuran dari saudara-saudara. Saudara lihat orang pintar, kalau dia tidak diterangi oleh firman Allah, saudara lihat siapa yang bom bunuh diri? Orang pintar. Dia bukan orang bodoh. Kalau dia orang bodoh, dia tidak bisa bikin bom. Kenapa? Ketika kita dapat kepintaran, tidak ditaklukkan di bawah kebenaran, dengan baik, tidak ditaklukkan di bawah firman Allah, itu saya bilang akan mendatangkan kehancuran. Ada amin. Ada amin. Nah, bagaimana supaya berkat itu tidak jadi kutuk, tapi berkat itu tetap jadi berkat? Saya bagi untuk saudara. Yang pertama, fokuslah pada visi Tuhan. Saudara tahu visi Tuhan? Saya mau tanya saudara. Tadi di ayat 2, dia akan jadi bangsa yang besar, betul ya? Dimasyurkan, betul ya? Itu namanya akan masyur, lalu memiliki tempat yang sangat luas dan besar. Itu janji, betul ya? Tapi sebenarnya fokusnya Tuhan bukan itu. Fokus Tuhan ada dua, yaitu fokus kepada Dia yang memberi visi, keluar dari Haran, pergi ke negeri di mana Tuhan ingin dia bawa, di bawahnya Tuhan. Saudara, apa artinya? Yang kedua, tadi dia bilang dia kasih kemasyhuran berkat besar untuk apa? Jadi berkat. Apa artinya? Saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara tidak mau berkat dan saudara dapat berubah jadi kutuk, pertama, fokus yang benar. Fokus yang benar yaitu fokus pada visi Tuhan. Saudara baca ayat yang ke-1, saudara lihat ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, pergi dari negerimu itu, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, kemana? Ke negeri yang kutunjukkan. Visi Tuhan, saudara ini, visi Tuhan adalah ke negeri baru, negeri perjanjian, tanah perjanjian. Saudara ini, pergi kemana? Tanah perjanjian. Nanti ayat 2 dan 3 itu hanya bonus, yaitu dia kasih berkat kemasyhuran. Tapi tujuannya adalah apa? Negeri baru. Saudara dengar baik-baik. Pangkat dan kedudukan hanya mempertahankan hidup kita selama di dunia. Tapi tujuan kita negeri yang baru, yaitu surga rumah Bapa. Ada amin. Semua yang kita kejar hari ini berhenti di ujung lubang kubur. Amin. Nama besar, pangkat, kedudukan di ujung lubang kubur. Tapi kita punya fokus, yaitu bahwa setelah kita mati, kita bukan hanya menikmati berkat yang ada di dunia, tapi kita akan menikmati di negeri yang baru, surga rumah Bapa. Ada amin. Itu sebabnya Yesus pernah bilang begini, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia kalau jiwamu binasa? Saudara mengerti? Fokus kita bukan hanya berkat, fokus kita adalah Tuhan yang punya visi. Ada amin. Saudara, Tuhan punya visi adalah bukan hanya Anda dapat berkat. Saya tanya saudara, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Sekali lagi, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Sekali lagi, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup bukan untuk makan. Kalau hidup untuk makan, saudara bisa penyakitan. Tapi makan untuk hidup. Jadi satu kali pun Anda makan, yang penting bisa hidup. Makan sedikit pun Anda harus makan supaya bisa hidup. Tapi hidup bukan untuk makan. Pernah saudara hidup hanya untuk makan? Bangun makan,
bangun. Maka saudara akan terjadi adalah saudara badan makin besar, tinggal meledak. Hidup kita demikian. Fokus kita bukan berkat itu di dalam ayat 2 dan 3. Fokus kita adalah Dia yang panggil kita. Ada amin. Fokus kita Tuhan itu sendiri yang panggil kita ini. Bahasa sederhana yang saya sering bilang, fokus kita bukan berkat pada sumber berkat. Saudara tahu Abraham dipanggil bukan fokus pada berkat, pada Dia yang panggil. Ada apa? Bukan pada yang kita dapat ini, yaitu berkat ini sendiri. Ini jas akan lusuh dan rusak. Kalau saya dicari hidup ini cari jas, pakaian yang bagus, baik, tapi dia akan kehabisan atau kehilangan model setelah beberapa tahun kemudian. Tapi saudara tahu hidup ini, hidupmu akan berkat yang Anda dapat akan menjadi berkat lagi kalau saya bilang, satu, fokusmu bukan pada berkat tapi pada Tuhan. Kita harus jujur. Waktu kita menikah, awal-awal setiap orang menikah fokusnya pada pernikahan. Karena biasanya orang menikah mau semua serba sempurna, betul ya? Betul ya? Wow, rasa-rasanya kalau mau pergi kemana-mana sama-sama. Orang kalau baru nikah tuh kemana sama-sama, ke pasar sama-sama, bahkan ke kamar mandi kalau bisa sama-sama, makan sama-sama. Lalu lihat kalau orang pacaran, makan sama-sama, satu piring dari mana? Kadang-kadang satu sendok. Semua satu. Tapi sebentar sudah habis nikah, sebentar. Satu pipi dahulu, satu di belakang. Saya lihat ada seorang bapak yang, ada satu keluarga saya tidak sebut. Itu setelah menikah, suaminya itu orang tentara. Jadi kalau dia suruh istrinya harus cepat. Jadi kalau dia sudah mandi ke gereja, istrinya itu sama kebaya ikut dari belakang. Tapi dulu waktu pacaran selalu dia mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, semua ingat dia. Tapi sudah tahu setelah menikah saya tahu dia makan sendiri, bakso dia telan sendiri, gado-gado dia telan sendiri. Kalaupun dia bawa itu karena dia suka. Maksudnya begitu. Kalau fokus kita hanya pada berkat itu, suami cantik, istri cantik, satu waktu semua akan berubah. Amin. Tapi kita fokus kepada Dia yang kasih kita berkat, suami, istri, anak. Ada amin. Fokus kita harus pada Tuhan dan bukan pada berkat Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, waktu saya baca tentang fokus ini, kalau saudara baca tadi, waktu Tuhan suruh dia keluar, dia bawa siapa saja di dalam ayat ini? Dia bawa istri dan anak-anak serta siapa? Saudara perhatikan ada nama yang dia bawa. Tadi saudara baca, saudara tidak ketemu. Siapa yang dia bawa? Lot. Saudara tahu, Lot ini, saudara-saudara, fokus itu tidak gampang. Fokus pada Tuhan itu tidak gampang. Lot ini berbeda. Kalau Abraham itu fokusnya pada apa? Tuhan yang panggil dia, bukan berkat. Beda dengan Lot. Kalau Lot, kalau saudara baca pasal selanjutnya, Abraham bilang sama dia, Lot, anak buahmu, hambamu dan hambaku berkelahi. Sekarang lu lihat semua tempat, lalu lu pilih. Kamu pilih mana yang kamu pilih. Lalu Lot, kata Alkitab bilang apa? Dia pilih satu tempat yang seperti taman Tuhan. Dan taman Tuhan itu akhirnya berubah jadi apa? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora akhirnya hancur luar biasa. Saudara lihat ini. Lot selalu punya fokusnya pada apa? Berkat, bukan pada Tuhan. Yang kedua, siapa yang jadi tiang darah? Istri Lot. Kenapa istri Lot bisa jadi tiang darah? Sederhana. Tuhan sudah bilang jangan lihat ke belakang. Kenapa dia lihat ke belakang? Masih ada banyak keindahannya Lot. Masih ada banyak berkat. Kalau zaman sekarang istri Lot bilang gini, aduh tadi lari lupa ada hati kasih tadi belum ambil itu. Dia lihat ke belakang, jadi dia kan. Saya lihat berkat yang mereka dapat di Sodom bertahun-tahun berubah jadi tiang darah, berubah jadi Sodom dan Gomora yang penuh kehancuran. Kalau saudara tidak fokus baik-baik dengan Tuhan, hidupmu akan hancur.
Kenapa ada perempuan yang tinggalkan imannya hanya untuk pasangan hidupnya? Berulang saya bilang, karena fokusnya saudara pada jodoh, bukan pada Tuhan. Katakan amin. Karena fokus pun pada berkat dan bukan pada Tuhan sang sumber berkat. Kalau saudara fokus, saudara seperti apa? Lot dan istri. Satu lagi, yang ganggu fokusnya Abraham siapa selain Lot? Istrinya. Saudara masih ingat? Tuhan janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Siapa yang ganggu fokusnya Abraham? Istrinya. Istrinya bilang gimana? Agar sini, agar sini. Saya sudah tua, saya tidak mungkin berani. Jadi kamu ambil Hagar ini supaya kita genapi janji Tuhan. Saudara-saudara, jangan bikin sesuatu yang bukan planningnya Tuhan. Akibat dari tidak fokus pada Tuhan, saudara, yang ganggu fokusnya Abraham adalah istrinya. Saya terjemahkan begini, Tuhan pada dasarnya punya rencana hebat bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Siapapun, tidak peduli dia miskin, dia pintar, dia bodoh, Tuhan punya rencana besar. Tapi yang menjadi gagalnya sebuah visi Tuhan karena kita sendiri tidak pernah fokus dengan visinya Tuhan. Saya yakin visi Tuhan tidak pernah menghancurkan seseorang. Saya yakin visi Tuhan tidak pernah membuat seorang hancur berantakan. Visi Tuhan sederhana, negeri yang baru. Ada apa? Jangan ngomong tentang negeri baru, saudara. Hidup kita harus sesuatu yang kita dapat adalah negeri yang baru. Ada apa? Saudara yang pengangguran hari ini, jangan hanya bermimpi jadi pengangguran. Yakinlah bahwa selama kita fokus pada Tuhan, kita pergi ke negeri baru. Ada amin? Yaitu masa depan yang baru. Saudaraku yang berikut. Kedua, bagaimana supaya berkat tidak berubah jadi kutuk, tapi berkat tetap menjadi berkat. Artinya kita dapat berkat, itu pakai untuk menjadi berkat. Yang kedua, belajar untuk percaya pada Tuhan. Ada amin. Belajar untuk apa? Percaya pada Tuhan. Janji Tuhan adalah tadi ayat tadi mengatakan, saudara dia akan menjadi masyhur dan menjadi besar. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau coba kita baca dulu ayat yang ke-1 dan 2. Sudah lihat ayat 1 dan 2. Berfirmannya Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi, perhatikan ini, bangsa yang, dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi dari 3 janji ini, yaitu berapa janji ini? 1, jadi bangsa yang besar, akan memberkati engkau, membuat nama masyhur, engkau akan menjadi berkat. Ada 4 berkat. Dari 4 berkat ini, mana yang paling susah untuk Abraham meraih? Menurut saudara, dari 4 janji ini, tadi dia katakan di dalam ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. 1. Yang kedua, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. 4 hal ini, mana yang paling sulit bagi Abraham sebenarnya? Menurut Anda? Pertama, yaitu menjadi apa? Yang paling sulit bagi Abraham menjadi bangsa yang besar. Kalau dia jadi apa namanya? Memberkati engkau, saudara lihat tadi dia jalan dari Haran sudah bawa kekayaan, dikasih orang. Yang kedua, kalau dia mau masuk, bisa saja dia dengan cara dia sendiri. Dan yang ketiga, jadi berkat pun mungkin bisa. Tapi yang paling susah adalah apa? Menjadi bangsa besar. Kenapa? Sudah tua belum punya anak. Lalu sekarang setelah dia tua, dia diminta untuk percaya pada janji Allah. Saudara tahu, untuk bisa sampai pada janji Allah yang pertama, yaitu menjadi bangsa yang besar. Yang pertama ya, yang menjadi bangsa yang besar, minimal dia harus punya anak, kan begitu kan? Dari anaknya lahir anak, lahir anak, lahir anak, lahir anak gitu. Baru bisa jadi bangsa yang besar. Nah, kapan bisa jadi bangsa besar? Anak satu saja belum. Ini yang benar. Saya tanya saudara lagi, berapa lama dia tunggu sampai dia dapat anak? Saudara pernah baca Alkitab? Berapa lama sampai Abraham tunggu supaya dia dapat anak?
Waktu dia dipanggil tadi dari Haran, dia umur berapa? Kita mulai hitung-hitungan, berapa? 75 tahun. 75 tahun dia dapat janji pertama, betul ya? Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, betul-betul. Yang kedua, janji itu ditentukan pada umur berapa ya? 99. Datang janji Tuhan. Tahun depan, seperti waktu ini kata kita, kamu akan melahirkan seorang anak. Di umur berapa? 99 dulu janjinya. Jangan 100. 99. Nah, kalau tahun depan baru siapa yang lahir? Ishak lahir. 1 tahun. Berarti berapa tahun? Dapat janji, dapat Ishak. Dapat. Umurnya 100 tahun. Berapa tahun dia harus menunggu sampai dapat Ishak? 25 tahun. Untuk dapat Ishak 25 tahun. Nah, apalagi mau jadi bangsa yang besar, akhirnya Israel jadi besar. Tapi maksud saya, untuk dapat janji pertama, dia harus tunggu 25 tahun. Saudara, berkat itu tidak gampang. Prosesnya panjang. Tapi dalam proses yang panjang 25 tahun itu, harus yakin dan tetap percaya Tuhan punya rencana indah bagi saudara. Ada amin. Sabar dalam 25 tahun bukan gampang. Menanti dalam 25 tahun bukan gampang. Apalagi belajar untuk percaya dalam 25 tahun. Saudara tahu setiap kali orang dia cerita tentang orang nanti beta, kan namanya satu perempuan, nanti beta umur 100 tahun ada anak. Saudara, banyak orang akan bilang apa sama dia? Perempuan semua 100 tahun mau jadi apa beranak gitu. Tapi dalam kejiwaan dia belajar apa? Percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, fokus kita itu bukan pada berkat, tapi pada janji Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih contoh begini supaya saudara gampang. Apa hubungannya berkat bisa jadi bencana? Berkat bisa jadi kutuk. Dalam hubungan yang fokus dengan tadi, percaya tadi. Begini saudara. Berapa banyak orang-orang berpikir bahwa uang adalah jawaban dari segala-galanya. Saya coba main akal saudara. Berapa banyak ribuan tahun dari kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru, orang sadar bahwa salah satu benda yang paling berharga adalah uang. Betul? Jadi orang mengejar uang karena dianggap uang bisa menjadikan segala-galanya. Kalau datang tahun ini, tahun COVID, tahun di mana ekonomi hancur-hancuran, tahun di mana para pebisnis tidak begitu meyakini bahwa uang bisa tolong segala-galanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Sisi lain orang ada bunuh diri, ada pengusaha yang saya dengar bunuh diri. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kalau tidak ada uang hancur hidup ini. Tapi bagi orang percaya, kita bukan hidup hanya pada apa? Uang, pada materi, tapi pada janji Tuhan. Berapa banyak orang bunuh diri hanya karena kehilangan harta? Karena dia pikir harta yang membuat dia hidup. No. Alkitab bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya? Hidup ini betul kita butuh uang. Betapa bodohnya dan betapa sucinya kita kalau kita bilang kita tidak butuh uang. Tapi maksudnya begini, uang bukan segala-galanya. Kalau tidak ada uang lagi, Anda harus meyakini bahwa janji Allah itu bisa dapat menolong Anda. Sekalipun Anda tidak punya uang. Saudara setuju? Saudara mengerti? Berapa banyak orang berpikir uang segala-galanya. Saya tidak tahu video yang mana itu. Ada beberapa kali video waktu COVID muncul awal-awal. Saya tidak tahu negara mana. Saudara pernah lihat video itu? Cari di internet. Orang buang uang di jalan. Venezuela kalau tidak salah apa di mana. Orang buang uang di jalan. Kenapa? Karena uang tidak ada nilai. Orang buang di jalan. Tidak ada yang mau pilih.
sesuatu. Hidup karena kita belajar percaya pada Tuhan. Ada apa? Hidup karena kita mau belajar percaya. Saudara, kalau orang bergantung pada berkat, saya mau tanya saudara bisa bangkrut tidak? Bisa. Jangan pikir kalau saya punya harta, lalu saya pikir saya bisa jamin 7 turunan. No. Saudara yang lebih baik. Yang jamin hidupmu bukan berkat itu sendiri. Yang jamin hidupmu adalah perkataan Allah. Ada apa? Saya suka dengan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu tidak pernah pikir kayak kita. Sekarang coba tanya ibu-ibu baru menikah. Lihat MC kalau tanya orang yang baru menikah. Mau anak berapa? Coba jawab berapa? Wah, kapan hari saya ada hadir di sebuah pernikahan, saya baru pernah dengar satu jawaban. Tanya, ibu nanti kalau punya anak mau berapa? 1 saja. Lalu suaminya 2. MC yang kadang-kadang lebih-lebih. Dihitung semua yang nanti ditanya sama saksi semua, itu hitung 15, dia bilang lihat. Itu artinya anakmu harus 15. Tapi maksudnya begini. Kita ini sekarang kalau punya anak hitung-hitung, betul dong? Karena kita sadar dia hidup tinggi. Mentok-mentok anak 5. Tapi kalau sudah lihat kita orang tua dulu 12. Saya punya mertua 24. Tapi mereka meyakini bahwa yang kasih makan itu Tuhan. Kita sekarang terlalu main hanya akal. Lahir baru 2 bilang baik di situ. Hidup susah, pasti makan anak. Satu pikir dia mau bubur, sebentar pikir dia mau susu, sebentar pikir dia mau pampers. Kita berpikir bahwa tidak mungkin. Tak usah ada anak lagi. Saya tidak bilang begini, lalu saudara pulang menjadi saudara bilang besok 15 hari. Tidak. Bahwa saya adalah begini. Kalau saudara mau supaya hidupmu tetap diberkati, yakinlah pada janji Tuhan. Ada apa? Itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu uang. No. Uang perlu. Tapi jangan bergantung pada uang. Sebab dolar bisa naik. Dulu rupiah hebat. Sekarang dolar seberapa? 14.000, hampir mendekati 15.000 ya. Dulu dolar, rupiah dengan dolar ya, tidak tahu-tahu berdua agak sedikit berbeda. Sudah tahu berjalan dia waktu rupiah anjlok. Apa artinya? Jangan pernah bergantung pada berkat. Bergantunglah pada janji Tuhan. Ada sudah tidak punya apa-apa, bergantunglah pada janji Tuhan. Ada apa? Saudaraku, untuk mendapatkan satu janji Tuhan, yang pertama saja Abraham harus menunggu 25 tahun. Dan untuk mendapatkan janji itu Abraham harus belajar sabar. Yang ketiga, untuk bisa mempertahankan berkat tidak jadi sebuah kutuk dan bencana. Yang ketiga, belajar untuk taat pada Tuhan. Katakan apa? Ayat yang keempat kita baca. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya mau tanya saudara, akhirnya janji Tuhan dia jadi besar, jadi tidak? Jadi. Akhirnya namanya masyhur, jadi tidak? Masyhur, terlalu masyhur. Sampai Indonesia yang tidak ada hubungan darah dagingnya dengan Yahudi, semua kasih nama Abraham. Abraham Dur, Abraham Adu, Abraham Pangidai, Abraham Mubatulis. Terlalu masyhurnya sampai di mana-mana orang kasih nama Abraham. Sehingga keren-keren, supaya agak keren namanya Abraham. Ya. Sudah lihat, terlalu masyhur sampai orang kasih nama di mana-mana. Betul tidak? Sebenarnya di nama masyhur lain adalah Ibrahim. Kalau di sebelah itu, di sebelah sana itu adalah Ibrahim. Kalau kita bilang Abraham. Orang barat bilang Abraham. Jadi kalau saudara jalan-jalan, ada orang bilang, ini jangan panggil Abraham. Apalagi panggil Abah. Kan biasa Abraham. Abraham itu macam-macam. Orang panggil Abah, orang panggil apa lagi. Abraham, orang panggil apa lagi. Banyak. Sebab saya punya teman namanya Abraham. Jadi dia dipanggil Abah. Tapi rata-rata Abraham itu masyhur.
karena dia taat pada Tuhan. Mau hidupmu diberkati, amin. Taat sama Tuhan. Mau hidupmu diangkat, taat sama Tuhan. Ada amin. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sekali lagi, Abraham jadi masyhur bukan karena dia punya kekayaan. Abraham punya berkat tetap ada bukan karena sekali lagi yang tadi dia janji ada berkat. No, yang membuat Abraham tetap jadi berkat karena Abraham ikut sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Ada amin. Saudara-saudara, kalau hidupmu, berkatmu, saudara kelola dengan cara firman Allah, berkat itu akan bertahan. Halo, setiap berkat apapun yang engkau dapat, engkau kelola dengan cara firman Allah, berkat itu bertahan. Bayangkan kalau Abraham tidak mengikuti apa nih, seperti difirmankan Tuhan, janji Tuhan tergenapi tidak? Jadi besar jadi tidak? Jadi masuk jadi tidak? Tidak. Kalau begitu, saudara, ketaatan itu ada hubungannya dengan berkatmu. Ada apa? Ada apa? Tak usah jauh-jauh. Tak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh bahwa berkat bisa menghancurkan saudara. Saudara dapat uang beli motor balik tidak? Tapi kalau saudara tidak ikut firman Allah, itu motor bisa menghancurkan. Contoh. Kalau saudara beli motor hanya untuk gaya-gaya, lewat zona satu saudara sengaja kasih brem supaya lihat mega global. Lama kelamaan itu motor akan rusak. Tapi orang otak main saudara, dia pakai Grab. Amin tuh. Grab dah buang dia. Betul? Saya ingat dulu waktu ojek awal-awal belum ada Grab. Itu kalau lu ada motor bagus lalu lu pakai ojek, saya yakin orang pilih lu. Betul tidak? Kalau zaman sekarang belum ada Grab, lalu ada KLX dengan, sudah saya tidak boleh sebut merek karena itu bahaya. Taruhlah motor tahun 70 ada di situ, saudara pilih yang mana? Saudara akan pilih yang mana? KLX. Biar agak mungkin sedikit. Saudara pilih karena demikian dengan hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita tata dengan baik, berkat kita kelola dengan baik, selalu Tuhan kasih berkat yang baru lagi. Amin. Amin. Kalau saudara kelola salah, maka saudara salah juga. Saya masih ingat masih kecil, orang tua bilang kalau gak badoi tahu, tapi dasar anak yang kita beli apa? Permen. Karena tidak kelola dengan baik, malam orang tidur kita tidak tidur. Pak Pendeta aku ngomong gitu. Iya. Malam orang tidur kita tidak tidur. Maksudnya? Nah, kalau tanya kok, maksudnya? Ya saya jawab. Gara-gara gula-gula terlalu banyak. Malam-malam jadi sedih. Tidak bisa tidur sampai pagi, menangis, meraung sampai pagi. Saya masih ingat. Satu waktu saya menangis. Lalu mama bilang, itu toh terlalu kumur banyak gula-gula. Kumur banyak gula-gula lagi tidak segini hancur. Mengerti maksud saya? Apapun yang kita gunakan tanpa pengelolaan dengan baik, apalagi sesuai firman Allah, akan menghancurkan saudara. Amin. Amin. Apapun yang saudara punya, selalu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Kelola semua, ganteng juga kelola untuk Tuhan, cantik juga kelola untuk Tuhan, suara bagus juga kelola untuk Tuhan, kelola sesuai firman Tuhan. Amin. Kan ada orang suara bagus, suruh menyanyi di gereja, sudah. Tapi kalau dia pakai itu suara ganggu orang tua dan nona, dia suara paling besar. Tadi saya bilang, bahwa apapun yang kita pakai ada punya kelola sesuai apa? Firman Allah. Oke, terus lanjut saja. Yang keempat, untuk dapat mempertahankan berkat tetap menjadi berkat dan bukan berkat menjadi kutuk adalah
Setiap beribadah kepada Tuhan Allah. Ayat 7 dan 8 sebagai ayat-ayat terakhir. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Abraham. Ini belum jadi Abraham, ini baru Abraham. Dan berfirman, aku akan memberikan negeri yang ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu sekali lagi apa? Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, lihat. Harusnya kalau saya jadi dia, karena ada janji bahwa saya akan jadi masyhur, saya akan diberkati. Fokusnya Abraham harusnya sederhana. Kerja keras supaya bisa jadi masyhur, betul? Kerja keras supaya jadi apa? Orang besar. Kerja keras supaya berkat melimpah. Tapi itu tidak dikerjakan yang Abraham. Justru yang dia kerjakan adalah membangun mezbah, membangun ibadahnya. Ada amin. Ada amin. Saudara-saudara kita orang Muslim mempercayai bahwa kalau mereka pergi ke rumah Allah di mana? Di mana? Di Mekah. Mereka meyakini bahwa kalau mati di sana itu pasti langsung ke surga. Mereka meyakini kalau sudah injak ke rumah Allah itu sesuatu yang luar biasa. Nah, harusnya orang Kristen sadar bahwa kalau saudara tanya mereka, kalau kau sampai di Mekah, saya ikut beberapa YouTube mereka. Kalau sampai di Mekah, masihkah engkau ingat menurut mereka, ketika mereka duduk di Mekah, air mata mereka hanya jatuh. Rasanya menurut mereka sudah tidak ada keinginan untuk lagi kembali ke dunia, menikmati kemegahan nama besar para artis. Mereka merasa mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Harusnya sebagai orang percaya, berkat tidak menjadi fokus, tapi ibadah kita. Amin. Saya pinjam janji firman Allah. Kalau engkau beribadah kepada Allah dan Tuhan Allahmu apa? Roti, makanan, minumanmu. Saya mau tanya saudara. Kalau itu seperti tangga. Kalau kita bikin tangga, ini tangga 1, ini tangga 2. Tangga, roti dan makanan minuman diberkati itu di tangga kedua atau tangga 1? Saudara, saya tanya saudara, kalau kita bikin anak tangga, dia bilang begini, jika kau beribadah kepadaku, maka roti makan minumanmu di. Saya tanya saudara, kalau kita bikin anak tangga, roti makanan minuman diberkati itu anak tangga kedua atau tangga pertama? Anak tangga kedua. Anak tangga pertama adalah beribadah. Jadi, saudara-saudara, berkat itu Tuhan atur, Tuhan yang siap. Yang Anda harus lakukan adalah apa? Beribadah. Nah, itu tidak berarti bahwa motivasi saudara datang untuk saudara diberkati. Tidak boleh itu. Lepas saja motivasi tulus. Saya hanya mau beribadah, saya hanya mau menyembah Tuhan. Nanti biarkan Tuhan itu saudara berkat. Ada amin. Saudara sekali lagi, dari janji Tuhan dia umur 75 sampai pada janji digenapi 25 tahun. Berarti yang dilakukan oleh Abraham adalah, kalau saudara baca, selalu Abraham suka bikin mezbah bagi Tuhan. Apa artinya? Sebelum janji Tuhan itu tergenapi, Abraham setia dengan mezbahnya. Abraham setia dengan ibadahnya. Abraham setia dengan penyembahannya kepada Allahnya. Abraham setia untuk memuji Tuhannya. Abraham setia untuk mengagungkan Tuhan tanpa pikir apapun di otaknya. Sampai kalau dia tidak pikir, Tuhan yang pikir. Makanya ayat 2, Tuhan panggil, Tuhan bilang, aku akan memasukkan nama. Apa artinya? Saudara, ibadah ini jangan pernah rasa rugi. Katakan amin. Jangan pernah rasa rugi beribadah. Katakan amin. 2 jam Anda ada di sini, itu ada dalam perhitungan. Di kantor saja, Anda bekerja 2 jam, ada tambahan bonus tidak? Ada.
Ya toh, orang lembur itu ada tambahan gaji tidak? Ada. Padahal dia tidak kerja 2 jam. 2 jam itu karena dia berada di kantor. 1 jam dia kerja, 1 jam dia main game. Tapi kantor menghitung dia 2 jam karena sudah ke kantor. Betul? Ketika Anda tulus, perhitungan Tuhan lebih tidak meleset. Katakan amin. Perhitungan Tuhan tidak meleset. Nah, sekali lagi kembali pada janji ini, beribadahlah kepada Tuhan. Mengapa ibadah itu berhubungan dengan berkat, tidak berubah jadi kutuk? Sebab di dalam beribadah kita bukan hanya memuji Tuhan, kan? Betul ya? Di dalam ibadah kita dituntut, kita ditegur Tuhan. Betul ya? Ketika kita ditegur Tuhan dan kita meresponi firman Allah itu yang menjaga kita. Itu yang menjaga hidup kita, itu yang menjaga berkat kita, katakan apa? Jadi sekali lagi, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa di minggu depan. Pesan saya adalah, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi bagian kita harus kita lakukan tadi. Dari 4 hal tadi, yang terakhir adalah setiap beribadah kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara kita bangkit berdiri, kita masih perjamuan kudus pada malam yang diberkati Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita lakukan sebuah pujian.